Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat semuanya. Kita hari ini tanggal 2 Agustus 2021 masih belum bisa bertatap muka, masih pembelajaran secara online. Nah, kali ini Pak Andi akan menyampaikan materi tentang potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Tapi alangkah lebih baiknya sebelum pembelajaran mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar dan ilmunya bisa kalian dapat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, Pak Andi akan menjelaskan tujuan pembelajarannya. Yang pertama, nanti diharapkan kalian dapat menyebutkan sumber daya yang ada di Indonesia dengan baik. Kemudian yang kedua, dapat menjelaskan fungsi atau manfaat SDA yang ada di Indonesia dengan baik. Oke, langsung saja. Sumber daya alam yang ada di Indonesia, kamu bisa buka buku paket kamu atau buku pendamping kamu ya. Ada di halaman 24 untuk buku paket, sedangkan untuk buku pendamping ada di halaman 13. Sama saja sebetulnya, cuma buku pendamping lebih rinci, menjelaskannya lebih rinci. Oke, Pak Andi mulai dari hutan. Mungkin kalian sudah pernah lihat semuanya hutan yang rumahnya kalau pulang kalau mau ke SMP 2 lewat hutan, yang rumahnya Jembayat pun sama lewati hutan dulu semuanya. Yang Banjaranyar pasti juga sudah tahulah lewat hutan itu. Kalian juga sudah tahu kondisi hutan kita sangat memprihatinkan. Sekarang hutannya gundul semuanya ya, makanya ketika hujan langsung terjadi banjir di mana-mana. Ketika musim kemarau nggak ada cadangan air, benar-benar kering. Nah, saya bahas dulu potensi sumber daya hutan ya. Jadi hutan itu jenisnya macam-macam, ada banyak sekali. Ada hutan produksi, hutan lindung, hutan yang digunakan untuk wisata, kayak misalnya kamu lihat di Prabalintang itu untuk wisata. Ada hutan untuk suaka alam ya, sebagai tempat melestarikan tumbuhan maupun hewan yang dikhususkan. Ada hutan konversi, bahkan ada hutan kota. Kalau kamu ke Selawi ada itu hutan kota ya, yang sengaja ditanami pohon jati. Kemudian menurut fungsinya, hutan produksi itu ya jika memang diproduksi untuk memproduksi kayu misalnya. Nah, jadi itu fungsinya untuk memproduksi kayu. Hutan lindung misalnya itu berarti fungsinya digunakan untuk mencegah dari banjir, dari erosi, melestarikan cadangan air ya. Itu sekilas tentang hutan. Kamu bisa lihat kayu-kayunya ada di hutan, ada macam-macam. Ada kayu jati, ada pinus di daerah pegunungan itu. Nah, fungsi hutan ini Pak Handi jelaskan langsung. Fungsi hutan yang pertama adalah menyimpan air, itu jelas ketika hujan sebagai penyimpan air. Kemudian yang kedua sebagai tempat tinggalnya hewan-hewan maupun tumbuhan juga di situ ya, jadi sebagai tempat hidupnya flora dan fauna. Kemudian sebagai pencegah erosi atau pengkikisan air misalnya di daerah yang tinggi-tinggi itu biar tidak longsor ya, yang paling tepat adalah dengan tumbuhan-tumbuhan itu. Kemudian yang sangat penting lagi, hutan adalah
penghasil oksigen yang kita butuhkan. Makanya anda heran ketika kita pagi-pagi jalan di sekitar hutan merasa segar sekali itu ya. Kemudian sumber kehidupan bagi masyarakat sekitar, misalnya tadi dijadikan sebagai tempat wisata. Oke, mari bersama-sama kita lestarikan hutan kita untuk keberlangsungan kehidupan kita bersama-sama. Lebih lanjut, di selanjutnya tambang Indonesia itu banyak sekali ya, yang ada di perut bumi Indonesia banyak sekali. Yang pertama ini Pak disampaikan, yang pertama adalah minyak bumi dan gas. Minyak bumi dan gas Pak, mungkin pernah lihat pom bensin ini, kenapa Pak ditampilkan tujuannya biar kalian lebih paham, karena mungkin sering ke pom, nah itu bahan bakar untuk motor kalian atau untuk mobil kalian ya. Atau di rumah ketika kamu mama masak pakainya gas, nah itu pun sama sebetulnya. Jadi diambilnya dari alam Indonesia. Ini pengeboran minyak bumi yang ada di lepas pantai ini. Nah sayangnya sumber energi ini itu termasuk sumber energi yang tidak dapat diperbarui, tidak begitu cepat diperbaruinya karena proses pembentukannya lama. Jadi kita harus menggunakannya dengan sehemat mungkin ya, jangan boros. Yang kedua, tambang yang kedua lagi adalah batu bara. Ini mirip-mirip kayak arang gitu, tapi ini batu ya, batu bara. Jadi kalau batu bara kebanyakan digunakan, mungkin zaman dulu masih ada yang beberapa menggunakan untuk masak. Kalau kamu sering lihat di kuliner acara YouTube juga ada itu beberapa warung-warung yang menggunakannya batu bara. Nah tapi di sini yang di pelajaran Bandi akan menjelaskan kebanyakan digunakan untuk industri, untuk kepentingan pembangkit listrik. Misalnya di Indonesia salah satunya pakai ini batu bara, pembangkit listrik tenaga uap. Jadi pakainya uap dibakar pakai batu bara dulu. Nah, kenapa pakai batu bara? Karena batu bara sumber energi yang termurah untuk menghasilkan listrik. Tapi sayangnya juga batu bara ketika pembakaran menghasilkan kotoran yang juga berbahaya untuk kehidupan manusia, seperti debunya, asapnya tuh ya. Jadi batu bara itu adalah batuan sedimen yang terbentuk dari sisa tumbuhan yang telah mati dan mengendap selama jutaan tahun yang lalu. Lanjut, tambang yang ada di Indonesia mungkin kamu sudah kenal semuanya, ini emas ya. Yang perempuan juga sudah paham sekali dengan emas karena sering dipakaikan oleh orang tuanya, sering dibelikan. Nah, emas itu ada beberapa di daerah di Indonesia. Salah satunya yang terkenal banyak adalah di Papua, ada di Kalimantan Barat, di Aceh, Sulawesi. Kenapa emas harganya mahal? Karena mendapatkannya susah. Emas ya, batu mulia ini mendapatkannya susah. Untuk mendapatkan emas susah. Mungkin kalau emas di mana-mana ada ya harganya murah, karena mendapatkannya susah dan kualitasnya bagus ya, makanya harganya mahal, permintaannya juga banyak. Kemudian ada timah. Nah ini saya tampilkan solder biar kamu lebih paham. Timah itu apa? Oh, yang ternyata yang buat nyolder itu kalau bapak saya nyambung alat-alat elektronik. Nah itu juga ada di Indonesia itu. Manfaatnya banyak sekali tadi yang dikatakan, salah satunya untuk industri, untuk menyambung alat-alat elektronik ya. Kalau emas tadi untuk perhiasan, bisa juga sebetulnya untuk elektronik, tapi lebih diarahkan ke perhiasannya mas. Nah, ada pasir besi. Mungkin ada yang pernah mainan pakai magnet ke pasir atau ke tanah terus dapat semacam ini ya, pasir yang ikut. Dulu waktu saya kecil nyebutnya pasir
lanang ini kayak gini. Nah, namanya pasir besi. Ternyata apa sih pasir besi itu? Ya logam besi ya yang ada di tanahnya Indonesia. Pasir besi ini biasanya digunakan untuk keperluan industri. Dikumpulkan semua pasir besi ini kemudian digunakan untuk kepentingan industri semen misalnya, ya, untuk membuat misal bahan di mesin fotokopi juga ini pakai pasir besi ini ya, tapi kebanyakan untuk semen, untuk beton ya. Oke, itu saja sedikit penjelasan singkat dari Pak Andi. Kamu bisa tambahkan lagi ya, belajar sendiri, mencatat sendiri yang ada di buku paket maupun yang ada di buku pendamping. Sekian saja dari Pak Andi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.